10 April 1912, kamu sudah berdiri di kota pelabuhan kecil di tepi Samudra Atlantik. Kamu dan ratusan orang lainnya sedang bersiap-siap menaiki kapal megah super besar. Ukurannya 3 kali tinggi patung Liberty. Kapal ini diyakini sebagai alat transportasi air termutakhir di zamannya dan gak akan bisa tenggelam. Dari luar, kamu bisa melihat ratusan jendela kabin di dekat dek dan tulisan Titanic di lambung kapalnya yang perkasa. Hari itu, kapal megah ini memulai perjalanan perdana dan terakhirnya dari Southampton menuju New York. Tapi kali ini kamu akan menyimak kisah lain. Anggota kru mengumumkan perjalanan Titanic akan segera dimulai. Kapal pun angkat sau dari Afrika ke Bermuda. Dan penyebab dari kehancurannya bukan lagi gunung es. Selama 4 hari, Titanic berlayar menyusuri perairan Atlantik Utara. Mentarinya sangat terik dan para penumpang lebih banyak berleha-leha di dalam kapal. Di senja hari, angin sepoi-sepoi menerpa lautan dan seluruh penumpang berdiri di dek sambil menyaksikan pemandangan langit yang merah merekah. 15 April, tengah malam. Kamu duduk di kabin sambil baca buku. Di jam segini, biasanya kamu sudah tidur, tapi kali ini kamu masih asik membaca. Setelah menutup buku, kamu mulai berkeliling kabin. Rupanya, seseorang sedang mengawasimu. Kamu bangkit dengan keringat dingin. Rasa gelisah mulai menjalarimu dan tubuhmu seketika bergidik. Dari jendela kabin, kamu bisa lihat air laut terus saja menerjang kapal. Kabut tebal menggantung di angkasa luas. Kamu langsung keluar dari kabinmu. Sejumlah orang juga meninggalkan kamar karena tahu ada bahaya yang mengintai. Mereka mencoba menanyaimu, tapi kamu sendiri juga gak tahu apa-apa. Tanpa buang-buang waktu, kamu naik ke dek untuk mengecek situasi yang terjadi. Tiba-tiba, kamu tersungkur oleh dorongan kuat. Bunyi gemuruh memenuhi seisi Titanic, dan saat kamu bangkit, makin banyak orang keluar dari kabin. Di tengah tangga, kamu berpapasan dengan anggota kru. Mulutnya cuma diam, tapi ekspresi mukanya kelihatan sangat ketakutan. Sesampainya di atas dek, kamu malah kesulitan melihat sekeliling. Kabut tebal dan lembab telah melingkupi seluruh kapal. Sejumlah penumpang mulai memegangi kepala mereka, seolah-olah terserang sakit kepala. Saat melihat sang kapten, kamu langsung menanyakan kondisi yang sedang terjadi. Dan dia cuma menjawab kalau dia nggak bisa mendeteksi lokasi pasti kapalnya sendiri. Tangannya masih memegang kompas yang bergerak nggak karuan. Jelas nggak bisa dipakai sebagai penunjuk arah tuh. Tapi menariknya, nama segitiga Bermuda belum dicetuskan sebelum tahun 1964. Dan laporan pertama soal kapal yang tiba-tiba hilang di area ini berasal dari pertengahan abad ke-19. Kapalmu terus melaju, dan kamu terus berusaha berdiri tegak. Loh, kapalnya kayak baru aja ditabrak objek besar ya? Kamu langsung menuju tepi geladak untuk ngecek lautnya. Di antara kabut putih terlihat sirip hiu besar. Dan meski tubuhnya baru kelihatan sebagian, kamu sudah bisa memprediksi kalau ukurannya kurang lebih sepanjang 1 gerbong kereta. Hiu itu mulai menjauh, tapi sesaat kemudian siripnya muncul lagi dan terus mendekati kapal. Kemudian, hewan buas ini mengoyak lambung kapal dengan rahang jumbonya. Dek mulai bergetar dan mengeluarkan bunyi gemeretak. Wah, pemangsa besar ini pasti telah melubangi lambung Titanic. Dan satu-satunya hewan yang punya kekuatan ini hanyalah Megalodon. Predator laut purba yang panjangnya hampir 20 meter ini gak punya saingan di lautan. Dia menempati puncak rantai makanan. Hiu purba ini diyakini telah punah jutaan tahun silam. Tapi lautan kita baru terjamah 5%-nya saja. Jadi sang penguasa laut hidup dan berenang di perairan misterius segitiga Bermuda. Semua penumpang dan awak kapal mulai panik. Mereka berlarian menuju dek atas dari dek bawah. Titanic mulai oleng dan perlahan tenggelam. Mereka berebut sekoci, tapi nggak ada yang berani menaikinya karena monster purba raksasa itu ada di dekat kapal. Haluan kapal terus terdorong ke bawah air, dan kamu berdiri di sisi kiri geladak menyaksikan Megalodon mulai mengoyak bagian lambung yang terbuat dari besi. Kamu segera menginfokan penumpang yang berdiri di buritan kalau si Megalodon lagi asik sendiri. Dengan begini, mereka akan bisa melakukan evakuasi. Perahu penyelamat pertama dan penumpangnya mulai turun di atas air. Sebagian penumpang malah langsung nyebur ke laut.
Untung air di situ jauh lebih hangat dari perairan yang menenggelamkan Titanic. Setelah pakai jaket pelampung, kamu juga ikut nyebur. Megalodon menerjang kapal dan terus menenggelamkannya ke bawah air. Bau dapur Titanic pasti telah menarik perhatiannya. Kamu terombang-ambing di antara kapal dan sekoci. Lalu, kabut pun menyingsing. Bintang dan rembulan kemudian menerangi laut kembali. Sejumlah orang membantumu naik ke kapal penyelamat. Mereka tak henti-hentinya berusaha mendayung agar bisa menjauhi kapal karam itu. Dan si hiu raksasa masih berenang mengitari Titanic. Tapi rupanya ada hal lain yang lebih membuatnya tertarik. Sang predator mulai menjauh. Lebih dari setengah bagian kapal sudah terendam air dan sisanya kelihatan seperti lilin yang menjulang di atas air. Laut mulai tenang dan langit begitu cerah. Tanpa awan maupun angin. Di belakang Titanic, ombak besar mulai bergulung-gulung. Tingginya sekitar 15 meter atau setinggi gedung berlantai 5. Gelombang ini kemudian menghempaskan kapal seakan cuma terbuat dari helaian kertas. Tapi tiba-tiba saja, gelombang ini lenyap tak berbekas, sama seperti saat pertama kali datang. Nah, kamu baru saja menyaksikan rock wave. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Jadi gelombang dahsyat ini tiba-tiba muncul, menenggelamkan kapal, lalu hilang tanpa jejak. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Tapi menurut teori yang paling populer, gelombang ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Dalam kondisi tertentu, gelombang akan terakumulasi dan bertukar energi kinetik. Di antara semua gelombang tersebut, ada satu gelombang vampir yang menyerap energi. Nah, setelah energinya terakumulasi, muncullah gelombang besar, kemudian menghempaskan semua energi tadi. Sebagian orang meyakini hilangnya kapal yang sering terjadi di segitiga Bermuda disebabkan rock wave. Semua penumpang terlihat tenang dan pancaran suar menghiasi langit. Sirip segitiga Megalodon sesekali muncul di permukaan laut, kemudian terus mendekatimu. Ukurannya sebesar perahu layar. Kamu pun langsung mendayung kapal sekuatmu dan sejumlah orang berteriak minta tolong. Di situasi seperti ini, kamu nggak bisa melarikan diri. Monster legendaris ini terus saja mepet ke kapalmu. Kepalanya mengintip dari bawah air. Rahang besarnya menganga lebar, memamerkan ratusan gigi tajam. Tapi giginya aja seukuran telapak tangan. Sudah pasti perahumu akan muat masuk ke mulutnya, dan kamu bisa ditelan bulat-bulat. Hiu itu berhenti, lalu menutup mulutnya di dekat perahu. Air di sekitar tubuhnya langsung menggelagak naik turun. Dari kedalaman laut, sejumlah tentakel raksasa mulai menyerang dan membelit Megalodon. Tentakel itu menarik si hiu purba ke bawah air. Dari arah samping, terlihat cahaya ungu dengan kombinasi cincin hitam di tengahnya. Penumpang lain juga memperhatikan. Orang-orang mulai berteriak, "Makhluk itu melihat kita!" Jerit seorang wanita. Setelah 1 detik, kamu merinding dan menggigil. Cahaya ungu ini adalah mata, dan lingkaran hitam itu adalah pupilnya. Makhluk yang melihatmu itu berukuran sangat besar hingga Titanic cuma kelihatan seperti sebutir beras. Inilah Kraken, cumi-cumi raksasa, monster purba yang diyakini telah menenggelamkan ratusan kapal. Tapi keberadaannya belum bisa dibuktikan oleh siapapun. Untungnya, perahu yang kamu naiki terlalu kecil untuk menarik perhatian Kraken. Dan matanya kemudian bergerak menjauh. Tentakel besarnya menarik Megalodon yang bergeliat ke kedalaman laut. 1 jam telah berlalu dan kapal pesiar besar lainnya tiba di bangkai kapal Titanic. Semua penumpang berhasil diselamatkan. Setelah melihat kembali ke laut yang tenang, kamu menaiki kapal penyelamat. Gak lagi-lagi deh melakukan perjalanan laut lagi, janjimu dalam hati.